Halo, salam. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita patut mengucap syukur Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian karena kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, nafas hidup terlebih waktu dan kesempatan. Dan semua itu karena Tuhan begitu baik dan mengasihi kita. Bapak Ibu dimanapun berada pada saat ini, ada sukacita? Kalau ada boleh lambaikan tangan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Baiklah, kita sama-sama memfokuskan hati dan pikiran kita. Kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Dia. Tuhan, terima kasih jikalau di pagi hari ini Tuhan, kami merasakan sentuhan kasih-Mu yang luar biasa. Kami boleh diperbaharui, kami boleh diselamatkan dan dipulihkan hanya karena kebaikan-Mu. Kami sangat yakin Tuhan, pemeliharaan-Mu senantiasa nyata dalam setiap kehidupan kami. Dan kami bersyukur atas semuanya itu. Biarlah saat ini Tuhan, kami menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami memasuk ke hadirat-Mu. Kami ingin memuji Engkau, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama membawa hati kita. Kita sama-sama menyembah dan memuliakan Dia. Hanya kasih-Mu yang sanggup Tuhan menolong kami. Hanya kasih-Mu yang sanggup Tuhan memulihkan kami. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah Dia tak tinggalkanmu. Kita katakan pujian ini dari awal, katakan lebih dalam lagi, lebih sungguh lagi. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup,
Terima kasih Tuhan, karena pertolongan-Mu kami dimampukan melewati setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mempersiapkan hati dan pikiran kami mendengar, kami merenungkan firman-Mu. Bila Tuhan, Engkau boleh berbicara melalui hamba-Mu, dan firman itu menjadi berkat bagi setiap kami, dan terlebih semakin mempermuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom saudara, jumpa kembali bersama saya, Pendeta Regina Elriana dalam channel Embun. Hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan pada hari ini dari Markus pasal 10 ayat 32 sampai dengan ayat 34. Namun, kembali hari ini saya akan membaca satu ayat yang menjadi kunci dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, yaitu dari Markus pasal 10 ayatnya yang ke-33. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi hukuman mati kepadanya. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa lain. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kita merasa lelah dalam berdoa? Kita sudah lama berdoa, tetapi keadaan belum berubah. Kita sudah lama berharap kepada Tuhan, tapi jawaban Tuhan atas doa-doa kita tampaknya begitu sangat jauh. Dalam kondisi seperti itu, seringkali kita bertanya, apakah Tuhan masih mendengar doa-doa kita? Hari ini dalam terang firman Tuhan, sebagaimana dalam Markus pasal 10 ayat 32 sampai dengan 34, kita belajar dari Yesus. Yesus diceritakan dalam firman Tuhan sedang berjalan menuju Yerusalem. Sedang berjalan menuju penderitaan. Namun yang menarik dari firman Tuhan pada hari ini, Yesus tidak berhenti, Yesus tidak mundur, Yesus tidak kehilangan arah. Justru dalam perjalanan itu ada kekuatan yang menopang dirinya. Dan kekuatan itu ditemukan Yesus ketika ia menjalin relasi yang intim dengan Sang Bapa. Dalam hal ini, Yesus hidup dalam kesetiaan dan bertekun dalam doa, dalam relasinya kepada Sang Bapa. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui perjalanan Yesus yang diceritakan dalam firman Tuhan pada hari ini, kita belajar bahwa kesetiaan dalam doa bukanlah tentang hasil bagaimana doa itu terjawab dengan cepat. Tetapi bagaimana tetap berjalan bersama dengan Tuhan, apapun yang terjadi. Entah itu yang menggembirakan, yang membahagiakan, atau bahkan mendukakan, penuh dengan penderitaan. Dari firman Tuhan pada hari ini kita menemukan beberapa poin penting yang dapat kita hayati bersama. Yang pertama, doa memberi kekuatan untuk tetap berjalan. Perhatikan kembali ayatnya yang ke-32. Firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus berjalan di depan murid-muridnya. Ia tidak ragu, ia tidak berhenti, bahkan ia tidak menunda perjalanan ini. Padahal Yesus tahu persis apa yang menanti di depannya itu bukanlah sesuatu yang menyukakan, melainkan penderitaan dan kematian. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Kekuatan untuk melangkah di jalan yang berat lahir dari kehidupan doa yang dalam. Yesus berkali-kali menarik diri untuk berdoa kepada Bapa. Dan ketika dia berdoa, disitulah ia beroleh kekuatan. Jika hari ini saudara sedang menghadapi pergumulan hidup yang besar, entah itu keluarga, entah itu tekanan pekerjaan, atau bahkan pelayanan yang melelahkan, ingatlah bahwa kita hari ini bertahan bukan karena kita yang kuat, tetapi karena Tuhan yang menguatkan hidup kita. Tuhan yang menopang kita sehingga kita mampu bertahan, dan dalam keadaan itulah kita tetap bertekun di dalam doa. Doa bukan hanya sekedar memberi kekuatan untuk berjalan, tetapi menolong kita untuk tetap setia di dalam ketaatan. Berikutnya, poin yang kedua yang dapat kita hayati bersama dalam hidup ini ialah doa menolong kita untuk tetap setia pada kehendak Tuhan. Yesus tahu bahwa ia akan menderita. Yesus tahu bahwa dirinya akan mati di kayu salib. Namun ia tetap memilih jalan itu. Mengapa? Karena Yesus sadar bahwa hidup ini harus taat pada perintah Bapa. Hidup di dunia hanya sementara. Apa yang kita kejar dari dunia ini? Tentu tidak ada. Semuanya akan berlalu sebab segala sesuatu yang di dunia adalah fana adanya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, doa yang sejati itu bukan hanya sekedar kata-kata yang berisi kalimat permohonan ataupun permintaan. Tetapi doa yang sejati adalah bentuk penyerahan diri kita kepada Tuhan. Seringkali kan kita berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan mudahkan saya, Tuhan berkati saya. Kita juga sering berdoa, Tuhan ubah dong keadaan hidup saya. Nah, melalui firman Tuhan pada hari ini, Tuhan ingin kita belajar berkata, Tuhan ubah hati saya untuk selalu setia menjalani hari-hari di kehidupan ini. Apapun pergumulannya, apapun persoalannya, bantu saya untuk tetap taat dan setia pada kehendak Tuhan. Karena kesetiaan dalam doa akan membawa kita pada ketaatan. Meskipun jalan hidup kita itu tidaklah mudah untuk dijalani ataupun ditempuh. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ingatlah, ketika kita setia dalam doa, Tuhan juga memberikan satu pemahaman yang baru kepada kita, sehingga kita dapat memandang segala sesuatu itu dengan cara pandang yang berbeda, termaksud dalam memandang penderitaan. Poin yang ketiga, doa membentuk kita melihat Tuhan di balik penderitaan. Layaknya Yesus dalam firman Tuhan pada hari ini, Yesus tidak melihat salib sebagai akhir dari hidupnya, melainkan salib sebagai bagian dari rencana keselamatan. Artinya, penderitaan yang dialami Yesus dalam teks bacaan kita pada hari ini bukanlah sebagai bagian dari kegagalan, melainkan sebagai bagian dari karya Tuhan yang menyelamatkan kehidupan manusia. Nah, bagi kita yang hidup di masa sekarang, mungkin saja kita sedang menunggu jawaban doa. Kita sedang berada di dalam masa yang sulit, atau kita sedang merasa Tuhan hanya berdiam diri. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita, melalui doa yang tekun, Tuhan mengajarkan kita bahwa tidak ada satu proses yang sia-sia di dalam tangan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, melalui kisah perjalanan Yesus menuju Yerusalem,
Kita melihat bahwa kekuatan untuk setia bukan berasal dari dalam diri sendiri, melainkan berasal dari hubungan yang hidup dengan Tuhan melalui doa. Hari ini firman Tuhan secara lembut mengajak kita untuk merenungkan kembali. Apakah kita saat ini masih setia berdoa kepada Tuhan? Kendati pun jawaban doa yang kita harapkan itu belum datang. Apakah kita masih bertekun di dalam doa ketika jalan hidup yang kita lalui terasa begitu berat? Masalah, pergumulan silih berganti datang. Yang satu belum selesai, datang lagi yang satu. Apakah kita setia? Apakah kita bertekun di dalam doa? Dari Markus pasal 10 ayat 32 sampai dengan ayatnya yang ke-34, mari kita bersama belajar. Belajar dari tokoh Yesus. Ia tidak pernah berhenti di tengah jalan, ia tidak pernah menyerah dalam penderitaan, melainkan ia tetap berjalan dalam ketaatan dan keyakinan bahwa Sang Bapa menyertai dia. Apabila hari ini saudara merasa lelah di dalam doa, ingatlah firman Tuhan pada hari ini. Jangan berhenti berdoa hanya karena keadaan hidupmu belum mengalami perubahan. Karena justru dalam kelemahan kita, dalam ketidakberdayaan kita, Tuhan sedang membentuk kita untuk menjadi lebih kuat. Tetaplah setia, tetaplah bertekun dalam doa, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Jika Bapak Ibu rindu untuk didoakan, silahkan tulis di kolom komentar kerinduan hati Bapak Ibu, dan kita bersama akan mendoakan. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ini supaya Bapak Ibu mendapatkan notifikasi-notifikasi terbaru terkait dengan channel Embun yang saat ini Bapak Ibu saksikan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang bersyukur, karena Engkau adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada hari ini, yang mengingatkan kami untuk tetap setia dan bertekun di dalam doa, bahkan ketika jalan hidup kami tidak mudah untuk dilalui. Kami mengucap syukur bahwa firman Tuhan senantiasa menolong dan menopang kami. Hari ini Tuhan, kami mendoakan setiap keluarga, bahkan setiap pribadi yang sedang mengalami pergumulan hidup. Mereka yang sedang mengalami sakit penyakit, kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuatkan dan jamahlah mereka dengan kuasa-Mu yang tak terbatas. Bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, mari Tuhan bukakan jalan dan cukupkan kebutuhan hidup mereka. Bagi mereka yang saat ini sedang mengalami konflik dan pergumulan, mohon berikanlah damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudari kami yang seringkali mengalami kelemahan dalam kehidupan rohani mereka. Ampuni kami ya Tuhan ketika kami mudah menyerah. Ampuni kami Tuhan ketika kami berdoa dan berharap kepada Engkau. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau membangkitkan kembali semangat dan kerinduan kami untuk mencari wajah Tuhan dalam kehidupan ini. Untuk tetap setia, bahkan bertekun di dalam doa sampai akhir hayat kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap berjalan dalam kehendak-Mu, sebagaimana Yesus yang tetap taat meskipun harus melalui jalan penderitaan.
Bentuk hati kami ini Tuhan, agar kami mampu berkata, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak Bapa yang jadi. Tuhan, mari pakai hidup kami menjadi alat di tangan-Mu, agar melalui kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang merasakan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Demikianlah channel Embun pada hari ini. Kiranya firman Tuhan dan doa yang sudah kita naikkan bersama menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani hari-hari di kehidupan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali. Shalom.